1. Dalam menghadapi masalah yang ada di negara, mengapa penting untuk fokus pada penyelesaian demi kepentingan bersama dan negara? A. Mendorong terciptanya dialog konstruktif antara berbagai pihak dalam masyarakat. B. Untuk memastikan bahwa semua suara terdengar dalam proses penyelesaian masalah. C. Membantu menciptakan lingkungan yang memfasilitasi kolaborasi antar warga negara. D. Agar kita dapat memahami perbedaan perspektif yang ada dalam masyarakat. E. Membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya kontribusi individu bagi bangsa. A. Mendorong terciptanya dialog konstruktif antara berbagai pihak dalam masyarakat adalah jawaban yang paling benar, karena dalam menghadapi masalah di negara, dialog konstruktif antar berbagai pihak memungkinkan adanya pertukaran gagasan yang produktif. Ini mendorong solusi bersama yang berfokus pada kepentingan bersama dan negara. Hal ini juga relevan dengan prinsip demokrasi dan musyawarah, yang penting dalam konteks penyelesaian masalah. B. Untuk memastikan bahwa semua suara terdengar dalam proses penyelesaian masalah. Meskipun penting, tujuan utama bukan hanya memastikan bahwa semua suara didengar, tetapi bagaimana dialog tersebut menghasilkan solusi yang konstruktif. C. Membantu menciptakan lingkungan yang memfasilitasi kolaborasi antar warga negara. Ini juga penting. Namun, kolaborasi dapat terwujud jika dialog konstruktif sudah tercapai. Jadi, ini lebih merupakan akibat dari dialog yang baik. D. Agar kita dapat memahami perbedaan perspektif yang ada dalam masyarakat, pemahaman perbedaan perspektif memang krusial, tapi fokus utama tetap harus pada penyelesaian masalah secara konstruktif. E. Membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya kontribusi individu bagi bangsa. Ini merupakan aspek jangka panjang, namun bukan fokus utama dalam penyelesaian masalah spesifik yang dihadapi negara. 2. Apa yang seharusnya menjadi sikap kita ketika negara Indonesia menghadapi ancaman keamanan? A. Mengedepankan pemahaman dan kolaborasi di antara warga untuk menghadapi ancaman bersama. B. Menyusun rencana aksi yang melibatkan partisipasi semua pihak terkait dalam penanganan ancaman. C. Menciptakan ruang diskusi untuk mengeksplorasi berbagai perspektif tentang keamanan nasional. D. Melakukan tindakan yang proaktif dan mendukung upaya pertahanan negara secara konstruktif. E. Menyebarkan kesadaran mengenai pentingnya keamanan sambil mendorong solidaritas di masyarakat. A. Mengedepankan pemahaman dan kolaborasi di antara warga untuk menghadapi ancaman bersama. Meskipun kolaborasi penting, dalam konteks ancaman keamanan, tindakan proaktif dan dukungan terhadap pertahanan negara menjadi prioritas utama. B. Menyusun rencana aksi yang melibatkan partisipasi semua pihak terkait dalam penanganan ancaman. Ini juga relevan, namun fokus utama harus pada tindakan proaktif yang sudah diambil oleh pihak yang berwenang dalam pertahanan negara. C. Menciptakan ruang diskusi untuk mengeksplorasi berbagai perspektif tentang keamanan nasional. Meskipun diskusi penting untuk pertukaran ide, dalam situasi ancaman keamanan, tindakan nyata lebih dibutuhkan daripada eksplorasi perspektif. D. Melakukan tindakan yang proaktif dan mendukung upaya pertahanan negara secara konstruktif adalah jawaban paling benar. Karena ketika negara menghadapi ancaman keamanan, yang diperlukan adalah tindakan nyata dan proaktif untuk menjaga pertahanan. Ini termasuk mendukung kebijakan pertahanan negara dan turut berkontribusi pada keamanan nasional secara aktif. E. Menyebarkan kesadaran mengenai pentingnya keamanan sambil mendorong solidaritas di masyarakat. Penyebaran kesadaran memang penting, namun tidak cukup untuk menghadapi ancaman keamanan yang membutuhkan langkah-langkah proaktif. 3. Mengapa penting untuk tidak membedakan antara suku, ras, dan agama dalam konteks kebangsaan? A. Agar tercipta suasana inklusif yang mendukung harmoni dalam masyarakat. B. Untuk memperkuat jalinan komunikasi antar individu dari berbagai latar belakang. C. Mendorong individu untuk belajar dan memahami budaya serta tradisi satu sama lain. D. Mengurangi stigma negatif yang sering muncul dalam interaksi sosial. E. Menyediakan kesempatan bagi semua orang untuk berkontribusi tanpa diskriminasi.
A. Agar tercipta suasana inklusif yang mendukung harmoni dalam masyarakat. Walaupun penting, inklusivitas hanyalah salah satu tujuan. Fokus utama dalam konteks kebangsaan adalah memberikan kesempatan yang setara kepada semua individu untuk berkontribusi. B. Untuk memperkuat jalinan komunikasi antar individu dari berbagai latar belakang. Komunikasi memang penting, tetapi tidak membedakan antara suku, ras, dan agama. Lebih dari sekadar memperkuat komunikasi. Ini tentang memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang. C. Mendorong individu untuk belajar dan memahami budaya serta tradisi satu sama lain. Pemahaman budaya memang relevan, tetapi inti dari pertanyaan ini adalah bagaimana tidak membedakan memungkinkan kontribusi tanpa diskriminasi. D. Mengurangi stigma negatif yang sering muncul dalam interaksi sosial. Mengurangi stigma adalah hasil yang baik, tetapi esensinya adalah tentang kesempatan setara dalam konteks kebangsaan. E. Menyediakan kesempatan bagi semua orang untuk berkontribusi tanpa diskriminasi adalah jawaban paling benar, karena prinsip utama kebangsaan adalah inklusivitas, di mana setiap warga negara, tanpa memandang suku, ras, atau agama, memiliki hak yang sama untuk berkontribusi dalam membangun negara. Ini mencerminkan semangat persatuan dan kesetaraan dalam sebuah bangsa. 4. Mengapa menjaga sumber daya dan kelestarian bumi sangat penting bagi Indonesia? A. Untuk memastikan keberlangsungan hidup ekosistem yang mendukung kehidupan manusia. B. Agar semua pihak memiliki tanggung jawab bersama dalam pelestarian lingkungan. C. Mendorong inovasi dalam pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. D. Agar Indonesia tetap menjadi tujuan wisata yang menarik bagi wisatawan. E. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keseimbangan lingkungan. A. Untuk memastikan keberlangsungan hidup ekosistem yang mendukung kehidupan manusia adalah jawaban yang paling tepat, karena kelestarian sumber daya alam sangat penting untuk menjaga ekosistem yang mendukung kehidupan manusia. Ekosistem yang sehat menyediakan sumber daya vital seperti udara bersih, air, makanan, dan tempat tinggal, yang semuanya esensial untuk keberlanjutan hidup. B. Agar semua pihak memiliki tanggung jawab bersama dalam pelestarian lingkungan. Walaupun tanggung jawab bersama penting, alasan utamanya adalah keberlanjutan ekosistem untuk mendukung kehidupan manusia yang lebih mendasar. C. Mendorong inovasi dalam pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Inovasi dalam pengelolaan sumber daya memang penting, tetapi bukanlah alasan utama mengapa menjaga kelestarian bumi sangat penting. D. Agar Indonesia tetap menjadi tujuan wisata yang menarik bagi wisatawan. Pariwisata adalah salah satu manfaat dari kelestarian lingkungan, tetapi ini tidak sebanding dengan pentingnya memastikan keberlangsungan hidup ekosistem. E. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keseimbangan lingkungan. Kesadaran masyarakat memang relevan, tetapi fokus utama dari pertanyaan ini adalah dampaknya terhadap kelangsungan hidup ekosistem dan manusia. 5. Mengapa lebih baik memilih dan menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk luar? A. Untuk memperkuat identitas budaya melalui konsumsi lokal. B. Mendorong pertumbuhan industri kreatif di tanah air. C. Agar pasar domestik memiliki beragam pilihan produk yang berkualitas. D. Untuk menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya ekonomi berkelanjutan. E. Mengurangi dampak negatif dari ketergantungan pada impor. A. Untuk memperkuat identitas budaya melalui konsumsi lokal. Ini adalah alasan yang relevan, namun dampaknya tidak sebanding dengan pengaruh ekonomi yang lebih luas dari mengurangi ketergantungan pada impor. B. Mendorong pertumbuhan industri kreatif di tanah air. Memilih produk dalam negeri memang bisa mendorong industri lokal, namun dampak terbesar dari kebijakan ini lebih terkait dengan stabilitas ekonomi dan ketergantungan impor. C. Agar pasar domestik memiliki beragam pilihan produk yang berkualitas. Ini lebih bersifat hasil atau konsekuensi dari memilih produk dalam negeri, namun bukan alasan utama. D. Untuk menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya ekonomi berkelanjutan, meski penting. Alasan ini lebih terkait dengan aspek jangka panjang, sementara pengurangan ketergantungan pada impor memiliki dampak yang lebih langsung dan luas. E. Mengurangi dampak negatif dari ketergantungan pada impor adalah jawaban yang paling tepat,
karena dengan memilih produk dalam negeri, ketergantungan terhadap produk impor bisa diminimalisir. Hal ini membantu mengurangi defisit neraca perdagangan, meningkatkan stabilitas ekonomi, dan mendorong kemandirian nasional. 6. Apa pentingnya menjunjung tinggi nilai persatuan bangsa tanpa memandang suku, ras, dan agama? A. Meningkatkan keragaman pendapat dalam pengambilan keputusan. B. Untuk membangun ikatan emosional yang kuat antar anggota masyarakat. C. Menumbuhkan semangat kolaborasi untuk mengatasi tantangan bersama. D. Agar semua individu merasa nyaman mengekspresikan identitas mereka. E. Mendorong pengembangan nilai-nilai universal yang dapat diterima semua pihak. A. Meningkatkan keragaman pendapat dalam pengambilan keputusan. Meskipun keragaman pendapat penting, tujuan utama dari menjunjung tinggi nilai persatuan lebih pada menciptakan kolaborasi untuk kemajuan bangsa, bukan hanya sekedar variasi pendapat. B. Untuk membangun ikatan emosional yang kuat antar anggota masyarakat. Ini merupakan efek dari persatuan, namun tidak cukup menggambarkan tujuan utama dari pentingnya menjaga persatuan dalam menghadapi tantangan besar sebagai bangsa. C. Menumbuhkan semangat kolaborasi untuk mengatasi tantangan bersama adalah jawaban yang paling tepat, karena persatuan bangsa memungkinkan masyarakat bekerja sama tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama. Kolaborasi ini sangat penting untuk mengatasi tantangan nasional yang memerlukan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat. D. Agar semua individu merasa nyaman mengekspresikan identitas mereka. Mengekspresikan identitas penting, namun nilai persatuan lebih berfokus pada bagaimana berbagai kelompok dapat bekerja sama untuk kepentingan bangsa. E. Mendorong pengembangan nilai-nilai universal yang dapat diterima semua pihak. Meskipun penting, nilai universal merupakan hasil dari persatuan, bukan tujuan langsungnya. 7. Apa langkah awal yang dapat diambil untuk mengampanyekan perdamaian dunia di tingkat lokal? A. Menginisiasi diskusi konstruktif tentang nilai-nilai perdamaian dalam komunitas. B. Menjalin kemitraan dengan organisasi lokal untuk kegiatan sosial. C. Mempromosikan acara yang mendukung kesadaran akan konflik global. D. Menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan informasi positif tentang perdamaian. E. Mengajukan petisi untuk mendukung kebijakan yang berfokus pada rekonsiliasi. A. Menginisiasi diskusi konstruktif tentang nilai-nilai perdamaian dalam komunitas adalah langkah awal yang paling tepat, karena memulai dari lingkup lokal dengan diskusi yang mendalam dan membangun kesadaran akan pentingnya nilai-nilai perdamaian dapat menciptakan dasar yang kuat untuk perdamaian di tingkat yang lebih luas. Melalui diskusi ini, orang dapat saling memahami perspektif yang berbeda dan menemukan solusi untuk menjaga perdamaian di komunitas mereka. B. Menjalin kemitraan dengan organisasi lokal untuk kegiatan sosial. Ini adalah langkah yang baik, tetapi fokus utamanya adalah pada kegiatan sosial, bukan secara langsung mempromosikan perdamaian. C. Mempromosikan acara yang mendukung kesadaran akan konflik global. Ini lebih berfokus pada kesadaran akan konflik global. Sementara langkah awal untuk perdamaian dunia harus dimulai dengan pendekatan lokal terlebih dahulu. D. Menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan informasi positif tentang perdamaian. Media sosial bisa menjadi alat yang efektif, tetapi langkah awal yang lebih kuat adalah membangun kesadaran di tingkat komunitas lokal melalui interaksi langsung. E. Mengajukan petisi untuk mendukung kebijakan yang berfokus pada rekonsiliasi. Petisi adalah langkah yang baik untuk mendukung kebijakan, tetapi mungkin bukan langkah awal yang paling relevan di tingkat lokal. Langkah awal harus lebih terfokus pada keterlibatan komunitas secara langsung.